Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas pembuatan aplikasi. Ini sebenarnya UTS ya, UTS pemrograman visual. Di UTS itu disuruh membuat desain seperti ini. Kemudian di dalamnya nanti ada form data diri, kemudian ada form luas layang-layang, kemudian ada form mobil, dan terakhir about. About itu isinya tentang biodata. Ini kalau dijalankan seperti ini. Lama ya. Kalau komputernya rada lemot. Ya di sini. Ini tampilannya seperti ini ketika dijalankan. Jadi ketika kita mengklik data diri, ini ada nama. Misalkan kita isi, dan kemudian alamat, kemudian tempat lahirnya, misal ya. Ketika diproses, dia memunculkan identitas tadi di apa namanya di text area, kemudian ada fungsi dari clear text. Clear text ini jadi form isian ataupun nanti text areanya ketika di clear semuanya apa namanya semuanya kosong, kemudian dia kembali ke nama ya, untuk pengisian nama, kemudian keluar dia keluar. Kemudian selain itu juga di tugasnya yaitu menghitung luas layang-layang. Jadi sederhana sebenarnya menghitung layang-layang itu tinggal kita masukkan rumusnya saja. Jadi ketika misalkan diagonal satunya 30, diagonalnya 40, kita hitung. Nah, jadi kalau tidak salah ini diagonal 1 kali diagonal 2 kali setengah. Jadi hasil luasnya adalah 600. Ketika batal, semuanya jadi 0. Ketika keluar, ya keluar. Kemudian yang ketiga, kendaraan ya, mobil. Jadi kalau misalkan ini menggunakan fungsi if else, ketika kita disuruh memasukkan angka 1 diproses, dia akan memunculkan tulisan mobil Toyota. Kemudian jika 2, Honda, 3, Suzuki. Selain itu, maka akan memberikan keterangan error. Tuh. Kemudian yang terakhir itu about. About itu isinya memunculkan biodata kita. Sederhana sih. Kemudian bagaimana isi dari search code-nya? Pertama kita bikin dulu, biasa ya, kita bikin nama dulu untuk projectnya. Kemudian pada search page-nya kita bikin 2 buah folder. Pertama folder nanti untuk berisi gambar, yang satunya berisi search code ya, frame-nya. Nah, kita bikin dulu frame dengan nama UTS atau apapun lah, yang penting ini yang utamanya. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini yang kita butuhkan untuk frame utamanya, kita butuh panel. Panel kita drag ke sini, kemudian kita butuh label. Label ini nanti untuk memasukkan ini ya, judul aplikasinya. Selamat datang di aplikasi UTS. Kemudian untuk data diri ini kita pakai button. Button kita drag, kita bikin 4 buah button. Kemudian label satu lagi, biasa untuk rangkaian ya, kita bikin copyright 2022 Herman Hambali misalkan seperti itu. Kemudian untuk label
button. Nah, di button ini terdapat tulisan dan juga icon. Nah, iconnya ini teman-teman bisa dapatkan atau bisa cari di situs ini, situs icon 8.com. Jadi di sini ada, tinggal kita search aja, misalkan kita butuh apa, mobil, misalkan. Mobil kita search. Ketika dalam proses pencariannya ini nanti muncul berbagai macam icon mobil. Nah, kita cari saja di sini mana yang kita butuhkan. Oh, sorry, mobile di sini kalau bahasa Inggris. Jadi smartphone. Kita saja car di sini. Banyak, silakan teman-teman pilih saja. Dan kalau saya pakainya yang ini, car roof box, jadi tinggal di klik, kemudian dari download. Nah, kita butuhnya yang mana sih? Kalau saya sih butuhnya cuma yang kecil-kecil saja dan yang free ya. Jelas yang free. Jadi saya gunakan yang 50 kali 50. Misalkan nanti teman-teman pingin yang lebih besar lagi, 100 kali 100 silakan. Tapi kalau saya sarankan sih jangan yang terlalu besar lah. Setelah itu kita download. Proses download. Di sini sudah ada ya. Download, kita tinggal buka saja. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ada dua buah icon, satu yang 50 pixel, yang satunya 100. Kita tinggal drag saja ke folder. Jadi nanti yang UTS itu atau yang program ini kita buat di satu folder. Ya, satu folder. Biar nanti pengirimannya mudah. Nah, kemudian bagaimana mengisinya? Pertama, ya jelas kita edit teks dulu. Kita isi di sini data diri. Kalau sudah, kemudian kita ke properties. Ke properties, kemudian kita cari di sini. Ini icon, nah, kuliah STKIP, sorry, di sini biasanya masih kosong. Kemudian kita klik. Sebelum ini tuh kondisinya masih kosong. Jadi kita cari saja di sini, di file URL bla 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 bla, kemudian klik. Ini kebetulan udah saya satukan dalam satu buah folder. Kita butuhnya tadi info. Nah, contact details. Open. Ininya arahkan ke folder gambar. Kemudian kalau sudah, klik seperti ini, close. Nanti muncul seperti ini nih. Nah, kita tinggal atur panjang lebarnya. Setelah itu sama, yang luas layang-layang, mobil, dan abot juga sama caranya seperti itu. Kemudian jangan lupa kita ganti variabelnya. Jadi klik kanan, change variabelnya, kita ganti dengan data diri. Dan oke. Kemudian untuk source code-nya kita double klik saja. Ini sama seperti yang praktek yang lalu-lalu ya. Jadi untuk data diri di sini source code-nya new, data diri, kurung tutup, spasi, titik, set visible, kemudian kasih true. Untuk label, untuk button, semuanya sama ya, seperti ini. New layang-layang, set visible, true. Kemudian new data diri, set visible, true. New mobil, set visible, true. Kemudian new about, visible, true juga. Ya. Jadi sama saja semuanya. Biasanya seperti ini. Nah, kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh frame lagi. Ya. Karena new nanti frame from. Teman-teman nanti bikin 4 ya, karena kebutuhan di sini juga 4. Satu data diri,
kemudian luas layang-layang, mobil, dan about. Jadi nanti klik kanan tes ini new frame from. Ini nanti tinggal class name-nya diganti saja. Misalkan mobil, mobil. Kemudian kita mulai frame yang data diri. Seperti ini tampilannya. Di data diri ini kita butuh label. Label biasa untuk judul sini ya. Jadi data diri, kemudian label untuk nama, label untuk alamat, label untuk tempat lahir, label untuk tanggal lahir. Kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh ini text file ya. Ini text file kita drag, kita atur 4 1 2 3 4 sesuai dengan tadi yang sampingnya, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan tanggal lahir. Kemudian kita butuh button. Button di sini kita butuh 3, 1 proses, 2 clear text, ketiga keluar. Kemudian kita butuh 1 lagi label yang untuk keren-kerenan tadi ya. Tuh. Kemudian untuk namanya text field tadi kita tinggal ganti biasa variabelnya ya, text nama, kemudian properties seperti biasa ya, teksnya kita hilangkan, kosongkan, kemudian leadingnya serah kanan kiri center ya. Untuk horizontal alignment-nya, kemudian nanti di sini nama ya, nama kosongkan, close. Lakukan hal yang sama pada alamat, tempat, dan tanggal lahir. Jadi kalau alamat variabelnya teksnya alamat, kalau tempat lahir txt-nya tempat, kemudian tanggal lahir variabelnya txt tanggal. Gitu saja, kita bikin yang mudah-mudah saja. Kemudian tombol proses. Proses button biasa kita edit text, kita terus proses atau apa sajalah yang teman-teman inginkan. Kemudian variabel mau dirubah silahkan, mau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting isinya, isi variabel ini, isi dari button ini, switch code-nya. Kita double klik saja. Ini code-nya. Jadi ada string nama sama dengan txt nama, get kurung buka kurung tutup, jangan lupa kasih tanda titik koma. Ini sesuai dengan tadi ya, nama. Jadi nanti memproses berdasarkan data inputan, kemudian string alamat, string tempat, txt tempat, string tanggal, txt tanggal, kemudian get. Nah, untuk text area yang ini juga sama. Nanti teman-teman drag text area di sini, atur, kemudian code-nya seperti ini nih. Text area titik append kurung buka text area titik get kurung buka kurung tutup plus. Ini nanti seperti yang pernah kita pelajari, kalau ada tanda petik 2 ini berarti dia memunculkan tulisan nama ya. Alamat juga memunculkan alamat, tempat memunculkan tempat, tanggal menunjukkan tanggal. Jadi nanti dia akan sejajar titik 2-nya. Nah, plus nama berarti dia nanti memanggil nama di sini ya. Memanggil nama ini. Jadi kalau misalkan kita menginputkan Herman, maka nanti akan muncul nama ya, titik 2, kemudian data yang diinputkan. Ini ya. Kemudian itu yang tadi yang proses ya. Sekarang yang clear text. Kalau clear text seperti ini. Text nama, set text, kemudian isinya
ketik 2. Ya, 2 buah. Kemudian alamat juga sama, tempat, tanggal lahir sama, kemudian teks area yang tadi yang kita kita buat ini, ya teks area ini juga kita kosongkan sama, kodenya text area set text. Nah, kemudian yang satu lagi ini ada txt nama request focus. Jadi fungsi source code yang ini fungsinya adalah ketika misalkan semua sudah clear atau sudah dikosongkan, dia pointernya akan menuju ke nama. Pointernya dia akan pindah ke nama. Jadi dia akan si pointernya itu akan ngeloop atau akan berpindah ke isian nama. Nah, ke sini. Kemudian untuk keluar seperti ini. Ya. Sistem titik exit kurung buka, kemudian nanti kasih 0 titik koma. Jadi, hasilnya seperti ini. Untuk yang data diri, kemudian alamat, kalau kita acak saja ya misalkan lagi proses ini muncul, kemudian kita ketika di clear text, nah tadi fungsi yang switch code terakhir tuh dia pointernya akan pada posisi nama, akan pada text field nama. Itu yang data diri. Kemudian bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua itu kita disuruh menghitung luas layang-layang. Menghitung luas layang-layang, tampilannya seperti ini sama seperti praktek-praktek kita sebelumnya. Kita butuh label, judul, kemudian diagonal 1, diagonal 2, luas. Kemudian satu lagi untuk tadi keren-kerenan, ya. Di copyright. Nah, kemudian kita butuh lagi text field. Text field kita butuh 3 saja. Tadi kita ganti variabelnya txt diagonal 1, diagonal 1, txt diagonal 2 variabelnya. Dan yang terakhir untuk luas txt luas. Kemudian kita ke properties. Nah, teksnya kita isi dengan 0 supaya nanti ketika dijalankan ini terdapat angka 0. Kemudian horizontal alignment-nya kita ganti di kanan supaya 0-nya ini ada posisinya ada di sebelah kanan. Dan juga satunya itu nama. Ya. Samakan dengan variabel text diagonal 1. Kemudian kita close. Itu yang lain sama ya, diagonal 2 dan luas. Caranya seperti itu. Nah, kemudian kita butuh 3 buah button. Satu button untuk hitung, satu lagi untuk batas, satu lagi untuk keluar. Nah, yang penting adalah tentu source code-nya. Untuk edit seperti ini saya rasa teman-teman udah biasa semua. Ini penting. Jadi sebenarnya teman-teman bisa browsing di internet itu banyak tutorialnya, baik di YouTube ataupun di website. Nah, saya isi gini untuk button proses ya tadi. Double diagonal 1, koma diagonal 2, diagonal luas. Jadi tadi ya untuk apa namanya? Isi dari diagonal itu kita gunakan double. Ini pernah dibahas waktu perkuliahan yang malam-malam ya. Double itu untuk apa? Saya akan ingat-ingat kembali. Nah, untuk diagonal 1 sama dengan double titik parsial double kurung buka. Nah, ketika kurung buka pasti disuruh tulis ini teksnya diagonal 1 titik get text. Berarti disuruh nanti mengambil teks itu tadi isinya berupa angka. Kan, kemudian diagonal 2 double parsial double teksnya diagonal 2 titik get text sama ya. Nah, kemudian yang ini penting nih. Ini untuk menghitung luasnya. Jadi
luas, nah dari ngambil dari sini ya, luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sebenarnya mau nanti diagonal 1 kali diagonal 2 kali setengah, silahkan sama saja. Ya. Kemudian yang terakhir TXT luas sama dengan titik set text. Nah, kemudian string titik value of luas. Jadi ini nanti memproses isian dari luasnya. Jadi nanti di di hasil nanti muncul dari search code ini. Jadi ini ya untuk proses seperti ini di buttonnya. Kemudian batal ini fungsinya adalah untuk mengclear sama seperti yang tadi ya, mengclear teks atau menghapus data yang kita inputkan. Jadi search code-nya ya, diagonal 1 set text dengan 0 atau kosong sama saja lah. Ya teksnya diagonal 2 set text 0, kemudian teksnya luasnya ini untuk tadi text field-nya ya, teksnya luas isi juga dengan 0. Kemudian yang terakhir keluar sama, tinggal copy saja yang tadi sistem exit status 0. Jadi ketika dijalankan untuk yang menghitung luas layang-layang tadi seperti yang di awal dipraktekkan, misalkan diagonal 1 30, diagonal 2-nya 40, 30 kali 40 bagi 2. 30 kali 40 itu berapa ya? 120 bagi 2, nah 600. Batal itu untuk clear, keluar untuk close, keluar ya. Kemudian mobil. Untuk mobil seperti ini sederhana. Baiknya sih kalau memang bisa ya. Jadi ketika kita menginputkan angka 1 proses nama mobil muncul, kemudian lebih bagusnya lagi nanti muncul gambar mobilnya. Tapi karena saya dikejar waktu, ya saya ingin cepat-cepat selesai, belum saya masukkan gambarnya. Jadi teman-teman yang belum mengerjakan bisa menambahkan icon mobil di sini atau gambar mobil ya di bawahnya. Kita butuh 3 buah label mobil, masukkan nomor. Ini bebas ya. Mau apa saja, mau masukkan nomor, misalkan masukkan kode mobil. Nah, ini nama mobil, hasil atau apalah terserah teman-teman. Kemudian kita butuh lagi text field. Ya, text fieldnya kita butuh 2. Kemudian kita butuh 1 button proses. Ini copyright 1 lagi untuk label. Kemudian ini sama nanti ganti ya variabelnya txt nomor mobil. Terserah teman-teman mau txt mobil atau txt apa. Yang penting sama nanti dengan search code-nya. Kemudian ini juga sama txt nama mobil kalau saya. Biar mudah. Properties biasa teksnya kosongkan, horizontal arrangement-nya disimpan di kanan, kemudian name-nya samakan dengan tadi variabel. Ini teman-teman pasti sudah khatam lah kalau yang ini ya. Nah, yang penting ininya sebenarnya source code-nya. Source code-nya itu ini. Nah, double nilai. Teman-teman ingat kemarin double itu kenapa? Jadi ini ya. Double nilai, kemudian string hasil. Jadi hasilnya string, kemudian nilai sama dengan double, parse double, txt mobil, get text. Nanti untuk masukkan inputan angkanya. Kemudian if nilai sama dengan 1, kemudian hasil sama dengan mobil Toyota. Pakai tanda kutip 2 ya. Txt mobil set text. Jadi kalau misalkan nanti diinputkan angka 1, ingat sama dengannya harus ada 2. Kenapa kalau
dua, karena kalau misalkan satu dia hanya memanggil apa tadi nilainya, ya. Jadi nanti nggak akan muncul di hasil atau di prosesnya. Kemudian else if, kenapa kita pakai else if? Karena di situ ada tiga kemungkinan ya, satu, dua, tiga. Kemudian else-nya nanti yang terakhir hasil. Else if nilai sama dengan 2. Sama dengan 2. Hasil nanti yang dimunculkan misalkan kita menekan 2, munculnya adalah menginput 2 munculnya mobil Honda. Nah, kemudian kita butuh satu else if lagi. Karena di sini ada satu lagi mobil Suzuki. Jadi kalau misalkan diinputkan angka 3, nanti hasilnya muncul mobil Suzuki. Ya. Kemudian else, nah else yang else itu terakhir, nanti kita tidak usah sama dengan apa. Ya, jadi kalau yang else langsung saja sama dengan, nanti dia munculnya error. Ya, jangan error. Kemudian nanti dimunculkan nih teksnya mobil sama dengan set text. Nah, hasil ini nanti di text fieldnya itu memunculkan salah satu dari ini angka ini. Inputnya 1, maka di hasil munculnya adalah keterangan mobilnya. Paham ya teman-teman ya, saya yakin kalian paham. Kemudian udah ya, itu saja. Jadi yang praktek kemarin yang kuliah itu kalian teman-teman tinggal inikan saja, tinggal diimplementasikan. Nah, ketika dijalankan, kalau misalkan 1 muncul Toyota. Nah, selain 1, 2, 3 itu nanti keterangannya error. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir ini seperti ini aja sederhana. Ya, kita hanya butuh teks apa namanya? Teks area. Tuh, sampai lupa. Label 1, label 2, label 3, label 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dengan copyright. Jadi saya di sini titik 2 saya edit seperti ini ya. Jadi text fieldnya titik 2 dulu baru spasi nama supaya rapih. Kemudian ini juga sama. Kemudian nih untuk apa namanya? Untuk foto saya gunakan label juga ya. Saya gunakan label saja. Jadi label masukkan, kemudian teksturnya saya hapus, kemudian kita mainnya di properties sini. Ikonnya ganti dengan gambar kita. Jadi kebetulan saya belum paham bagaimana cara mengecilkan gambar ya, misalkan dari gambar yang besar dibuat jadi kecil seperti ini dengan presisi. Saya belum bisa, jadi saya mengakali dengan gambar saya yang ada itu. Seperti ini. Gambar saya yang tadinya besar, saya perkecil. Jadi tadinya gambarnya tuh besar. Ini ukuran foto studio ya 1 mega. 1 mega tuh 1000 berapa 2000 sekian lah ya. Jadi saya kecilkan menggunakan Photoscape. Maaf saya soalnya katro ya. Jadi saya pakai Photoscape saja yang saya bisa. Kemudian Photoscape-nya tidak muncul di sini, jadi saya cari sini Photoscape. Oke, jadi open, klik kanan open with ya. Kanan open. Kalau misalkan di sini tidak ada, teman-teman cari di choose another apps. Cari di sini. Pak, bro, Photoscape-nya nggak ada, install. Ada nih Photoscape-nya. Close aja. Nah ini
Ini jadi ini saya yang tadinya besar seberapa ribu itu saya kecilkan, saya resize ke ukuran yang paling kecil. Saya pakai yang 200 saja. Klik. Kemudian ini ini tadinya lebih lebar lagi dari ini. Jadi saya crop ini, crop ini, saya lebih kecil lagi. Sudah crop, saya set gitu, mengecilkan tadi gambar karena saya tidak bisa kalau gambar terlalu besar di apa namanya di sini tampilannya juga besar. Nah, kemudian yang perlu kita atur lagi itu apa namanya? Nih posisinya. Ketika alignmentnya saya simpan, saya tetapkan di center. Kemudian ada lagi lupa saya namanya bordernya. Nah, yang cari teman-teman cari border di sini di code. Jadi bukan ada di sini border. Nah, jadi bordernya saya rubah jadinya lupa posisinya di mana. Pokoknya nanti di sini ada border. Nah ini nih border, klik, kemudian saya pakai yang default border. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau sudah di oke saja. Itu teman-teman sedikit penjelasan tugas atau program yang saya buat untuk menghadapi UTS. Kata teman-teman saya yang lain katanya gampang nih, tapi bagi saya yang masih awam ini yang perlu mikir seharian. Saya harus buka proyek-proyek yang sebelumnya supaya saya bisa tahu kodenya. Namanya juga belajar ya. Namanya juga belajar, masih sama-sama belajar. Oke, sekian teman-teman itu tutorial atau bagaimana cara saya mengerjakan proyek ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.